Jangan membuat image sendiri bahwa ikut Tuhan tuh nggak mungkin ngalamin susah. Siapa bilang? Justru lewat susah kita lihat mujizat Tuhan. Wow. Justru lewat pergumulan kita lihat tangan Tuhan yang dahsyat. Yang udah sembuh terus sakit lagi. Ini Tuh. Pastor. Itu Kan tuh. mata manusia menganggap bahwa kesembuhan dari Tuhan itu adalah kesembuhan yang sempurna. Yang nggak sakit-sakit lagi. Iya, ya sudah, berarti diberi tubuh yang baru gitu ya. Apalagi Sobat Reide dan Pak Belsa mungkin ya, orang yang sudah sembuh udah naik ke panggung kesaksian. Itu akan ada pressure sendiri kalau misalnya lah kok sakit lagi. Kita masih bicara bersama Pastor Belsa Erbandi tentang mujizat kesembuhan. Ada yang menantikan hal itu mungkin di masa COVID ini, ada yang kronis lagi mungkin cancer, tumor dan lain sebagainya gitu ya. Kalau yang sebelumnya kita sudah bicara bahwa it's okay, kita perlu berusaha gitu ya, tapi semuanya tetap harus berusaha kepada Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik. Betul. Kita masih bicara juga bersama Pastor Belsa. Pastor Belsa, ada istilah bahwa begini, kesembuhan itu bisa datang dari Tuhan, tapi juga bisa datang dari sisi yang lain, dari sisi si jahat gitu ya. Soalnya kan ada dua kuasa aja kan, kuasa Tuhan dan sebaliknya. Dan kalau dilihat itu mirip-mirip ya, nggak susah untuk dibedakan gitu loh. Tapi kalau Pastor Belsa sebagai hamba Tuhan ditanya hal ini, gimana cara membedakannya? Ya, sebelum kita bahas bagaimana cara membedakannya, betul. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Secara khusus sekarang saya dipercayakan menggembalakan jemaat. Berapapun jumlah yang dipercayakan, saya harus mendidik jemaat menjadi jemaat yang dewasa. Apa artinya jemaat yang dewasa? Sebelum saya bahas pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Nathan. Jemaat yang dewasa itu adalah jemaat yang mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya supaya hidupnya itu sampai ke titik yang Tuhan mau. Jadi otomatis Nathan dan Jonathan lahir di bumi ini Tuhan sudah taruh rancangan. Dari titik A kamu harus sampai ke titik B. Masalahnya ya, apakah kalian tahu dan kalian sudah sampai ke titik B itu? Nah, jemaat yang tidak dewasa adalah jemaat yang hanya mengejar Tuhan untuk kaya, untuk sukses, untuk usaha berhasil, untuk dapat jodoh, untuk naik jabatan. Tuhan bisa buat itu. Tapi intinya bukan itu. Apakah lewat itu semua hidupmu mengerjakan rancangan? Ngerti kan maksud saya? Tuhan Yesus turun ke bumi jadi manusia, tujuannya kan buat mati di kayu salib. Gitu. Intinya dia mengerjakan misi itu. Nah, setiap kita ini punya misi dari Tuhan gitu. Kalau kita hidupnya hanya fokus ngejar kayanya, suksesnya, miskinnya, setan juga bisa buat itu. Makanya di dalam kitab Kisah Para Rasul pada waktu Paulus itu diseret masuk ke dalam penjara di Filipi, akhirnya dia menginjili kepala penjara Filipi. Lihat latar belakang, kenapa sampai dia di penjara? Karena dia mengusir roh tenung yang ada pada budak perempuan yang dipakai tuannya. Jadi tuannya itu kaya, jadi kaya karena dia punya budak yang punya kemampuan menenung, meramal. Jadi kalau cuma mau cepat kaya, cepat sukses, cepat sembuh, setan juga bisa buat itu loh. Gitu. Itu mengerikan sekali gitu. Ya makanya ada dukun, ada pesugihan, ada orang yang tadinya sakit gatel-gatel pergi ke dukun hilang. Setan juga bisa buat itu. Tetapi Tuhan kita bukan tidak sanggup, dia bisa. Yang membedakan yang dari Tuhan itu yang pertama tidak bertentangan dengan firman. Yang kedua mengerjakan rancangan dan kehendaknya. Yang ketiga membawa damai sejahtera. Buat apa misalkan ternyata orang Kristen dikasih Tuhan uang 10 miliar, tapi setelah itu dia menjadi tamak. Dia bukan menjadi orang yang tinggi, rendah hati. Lebih baik Tuhan izinkan dia diproses 5 tahun supaya dia jadi orang yang rendah hati. Nah kalau dia nggak mau jadi rendah hati, dia cari jalan pintas, sudah ke dukun aja deh. Itu akhirnya hari ini banyak orang Kristen menjadikan Tuhan ya mirip-mirip seperti dukun gitu. Ya Tuhan, aku mau cepet kaya, aku mau cepet sukses. Pokoknya kalau aku nggak dapet jodoh, kalau aku nggak dapet naik jabatan ya dalam tahun ini, aku tinggalin gereja. Tuhan bilang itu dewasa di dalam aku. Kamu harus bertumbuh dewasa. Dan lihat tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab itu semua adalah orang-orang yang mengalami proses perjalanan dengan Tuhan. Dan mereka melihat Tuhan sangat ajaib. Tapi mereka sudah diubahkan pola pikirnya. Ikut Tuhan bukan buat supaya kaya. Bukan supaya sembuh aja. Bukan supaya naik jabatan, sukses, dapat jodoh. Tapi ikut Tuhan. Karena memang mereka mau mengerjakan rancangan Tuhan yang sudah ditetapkan dalam diri mereka. Iya. Tapi yang sering kita lihat pada prakteknya ya, Pastor ya. Kita itu menempatkan Tuhan itu bukan sebagai Tuhan. Mohon maaf saya harus bilang kayak Tuhan itu pembantu kita gitu. Iya kan? Tuhan sembuhin sekarang, harus sekarang gitu. Iya, benar. Padahal tahu nggak sih ya, kalau kita benar-benar pahami kesempatan kali ini kita bisa saling sharing gitu ya Sobat Reid ya. Kan di Alkitab juga banyak sekali tokoh-tokoh yang memang berakhir dengan kondisi yang baik versi matanya manusia gitu ya, dari yang
makmur di bawah Tuhan turun lalu makmur kembali gitu ya. Tapi juga ada yang pikul salib bahkan meninggalnya pun kita wah ini luar biasa ya, lebih luar biasa lagi gitu loh. Tapi kan toh juga nama Tuhan ditinggikan. Iya, maaf saya saya ingat perlu saya tambahkan. Karena kalau kita patokannya hanya ikut Tuhan ya kamu pokoknya harus pasti kaya terus, sukses terus, itu mengerikan sekali. Karena kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, ya kita baca cek sejarah. Semua muridnya Tuhan Yesus meninggalnya mengerikan loh. Cuman Yohanes aja yang meninggalnya itu tua 90-an tahun, itu pun sudah digoreng di Pulau Patmos gitu. Saya tidak sedang menakuti saudara harus semua disalib terbalik, ada yang diseret kuda, Thomas, Yakobus ada yang dibunuh, Paulus dipenggal. Saya nggak suruh saudara seperti itu, enggak. Tapi jangan membuat image sendiri bahwa ikut Tuhan tuh nggak mungkin ngalamin susah. Siapa bilang? Justru lewat susah kita lihat mujizat Tuhan. Justru lewat pergumulan kita lihat tangan Tuhan yang dahsyat. Justru lewat persoalan kita jadi tahu bagaimana hati Tuhan tuh begitu cinta sama kita gitu. Jadi kalau kita mau lihat Alkitab, bahkan Tuhan Yesus pun pelayanan di bumi meninggalnya umur 33,5 tahun. Wah, mati muda, kutuk nih. Iya, itu dia. Karena yang mau saya katakan adalah mau mati tua, mati muda, hidupmu sudah mengerjakan maksudnya Tuhan. Yes. Iya, benar. Cuma kadang-kadang ada orang dikasih umur sampai 100 tahun, kan sampai 90 tahun dia masih gatel, selingkuhan. Jadi dikasih waktu lagi sama Tuhan cepet hidup. Tapi memang ada orang yang dikasih umur panjang karena hidupnya betul-betul jadi kesaksian. Seperti Abraham menutup umur 175 tahun. Jadi tidak bisa digeneralisir mati tua, mati muda kena kutuk, enggak. Apakah hidupmu mau muda mau tua sudahkah mengerjakan kehendaknya Tuhan? Itu aja. Bukan mati muda mati tua saja, Pastor. Biasanya udah lama di rumah sakit nih, banyak nih tanggungannya nih pasti ya. Dosanya banyak nih ya, nyiksa keluarganya nih ya. Atau gini Pak, yang udah sembuh terus sakit lagi. Ini Pastor. Kan mata manusia menganggap bahwa kesembuhan dari Tuhan itu adalah kesembuhan yang sempurna, yang nggak sakit-sakit lagi. Iya, ya sudah, berarti diberi tubuh yang baru gitu ya. Apalagi Sobat Reide dan Pak Belsa mungkin ya, orang yang sudah sembuh udah naik ke panggung kesaksian. Itu akan ada pressure sendiri kalau misalnya lah kok sakit lagi gitu ya. Kita nggak sedang membicarakan siapapun Sobat Reide, tapi kan kita menemukan banyak case seperti itu gitu loh ya. Bahwa ini sudah sembuh, lalu dokter diagnosa sakit lagi gitu ya. Banyak anak Tuhan yang akhirnya ini gimana sih nih gitu ya, sambil banting mapnya gitu ya. Ini gimana sih kita ini bingung. Padahal kan sebenarnya kalau menurut Pastor Belsa bisa sakit lagi kan sebenarnya. Oh iya. Jadi begini, kita disembuhkan. Saya ngomong ini bukan saya anti mujizat kesembuhan. Saya orang pertama yang akan teriak saya mengalami mujizat kesembuhan. Saya dari kecil punya banyak penyakit, alergi kulit, alergi dingin, alergi seafood. Saya sakit asma ya, sampai semua segala penyakit itu saya pernah mengalami. Tapi saya mengalami mujizat kesembuhan. Nah, artinya saya tidak anti dengan mujizat kesembuhan. Tetapi ketika seseorang mengalami sakit, itu bicara beberapa hal. Yang pertama, kita diingatkan bahwa kita ini masih menempati kemah yang lama, seperti kata Paulus. Iya dong, karena apa? Roh kita sudah lahir baru, rohnya sudah baru. Tapi kan tubuhnya belum. Kalau dibilang tubuh yang baru itu bukan sekarang. Nanti setelah mati, bangkit, ya pada waktunya Tuhan dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan. Tahu dari mana? Dari cerita Tuhan Yesus, setelah dia bangkit itu, dia menggunakan tubuh kemuliaan, saat semua pintu terkunci, dia bisa masuk, tubuh itu tidak ada masalah dengan sakit penyakit lagi, itu baru tubuh yang baru. Saat ini kita semua masih pakai tubuh yang lama, jadi sangat normal. Kalau nggak usah bicara penyakit yang itu, kalau nggak usah aneh-aneh sampai sakit. Kalau sampai dia kena flu juga harusnya fair dong. Kamu bisa kena flu, kan harusnya orang juga ya. Kalau sakit yang gede-gede, yang flu juga kamu nggak boleh kena flu, nggak boleh batuk dikit, nggak boleh meler, nggak boleh loh ya. Semua harus sehat total gitu. Akhirnya nanti dia jatuh sendiri dalam pemahaman yang dia buat, dan dia takut ketemu orang. Ya aku sakit, nanti dikira aku kurang puasa, aku kurang suci. Padahal we are just normal human being, masih dengan kemah yang lama. Yang kedua, kalau orang itu sakit lagi masih bisa, itu karena memang Tuhan mengizinkan untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang tinggi hati. Loh aku nih nggak pernah sakit gini. Nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap rendah hati. Paulus sehebat-hebatnya bisa buat mujizat, dia akan menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Karena dia sendiri juga mengalami ada sakit. Gitu. Dia tetap akhirnya bilang, Tuhan kok aku bisa nyembuhin orang, kok aku ada sakit yang susah dalam pelayanan, lihatlah tulisan yang begitu besar yang sudah aku buat. Cukup, aku izinkan itu. Tuhan nggak ngomong, tapi kita bisa baca.
supaya Paulus tetap nempel lah sama Tuhan, tetap rendah hati. Coba bayangin kalau dalam hidup Jonathan dan Nathan nggak pernah sakit, nggak pernah susah, nggak pernah yang namanya bergumul, selalu tertawa dan happy. Saya rasa kalian akan bilang, aku nggak perlu Tuhan, nggak perlu lah. Dangak leher saya, Pastor, dangak. Sombong gitu. Kan didapat gitu kan ya, kita akan menjadi pribadi yang tinggi hati. Akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan. Itulah karakter si jahat gitu, tinggi hati dan jauh dari Tuhan. Itu dia. Ini dia Sobat Reida, pesan yang penting gitu ya, bahwa kita semua tidak anti loh yang namanya mujizat kesembuhan Nathan dan Jonathan gitu ya. Apalagi kami lahir dari gereja yang juga banyak sekali melakukan dan di tempat itu melakukan banyak sekali kesembuhan gitu ya. Dan pasti Tuhan yang menyembuhkan. Jadi kita nggak ada yang anti Sobat Reida. Emang ada yang anti ya, Pastor? Nggak usah dijawab, gak apa-apa. Saya cuman tanya aja. Colongan Jonathan silakan. Tapi menarik ya, Pastor. Belsa bilang alergi. Saya juga alergi, Pastor. Biasanya tanggal tua. Gitu. Itu mulai gatel-gatel saya. Alergi krisis, Pastor. Oh iya, sama. Kalau kita tanggal tua itu sakitnya infeksi saluran keuangan. Waduh. Pendeta kenal juga ya, Pastor ya, tanggal tua tanggal muda ya. Ya ampun. Baik. Ya kan uang sekolah harus dibayar di awal, listrik harus dibayar di awal, sama aja Sobat Reida. Sama aja, iya. Saya nggak bisa nyembuhin orang deh. Kalau ada kerinduan itu dalam hati, lakukan saja. Betul ya, Pastor Belsa ya? Soalnya kan kesembuhan bukan datang dari kita ya, Pastor ya? Betul. Ini yang seringkali membuat langkah-langkah orang Kristen terhalang karena dia merasa tidak layak, tidak mampu. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.